Ratna menatap Nanar ke arah ladang yang tandus di hadapannya. Angin sore yang biasanya menenangkan terasa dingin menusuk, seakan turut merasakan berat beban yang menggantung di pundaknya. Di tengah kesunyian, ia bisa mendengar suara gemeretak langkah kaki ibunya yang berlari ke arahnya. Wajahnya pucat, tampak lebih tua dari usianya. Ibu Ratna datang dengan napas terengah, dan tanpa berkata-kata, ia meraih tangan putrinya, menggenggam erat dengan pandangan putus asa. "Ratna, kita tak bisa lagi menghindar," suaranya bergetar, seolah ingin menyampaikan beban besar yang selama ini ia sembunyikan dari putrinya. Keluarga mereka telah terperangkap dalam hutang sejak ayahnya meninggal dunia. Ayahnya pergi begitu mendadak, meninggalkan Ratna dan keluarganya dalam kemiskinan yang semakin hari semakin dalam. Ibunya terpaksa meminjam uang dari Pak Hamid, seorang rentenir yang terkenal kejam di desa. Setiap minggu, Pak Hamid datang menagih dengan ancaman dingin yang menakutkan. Awalnya, Ratna tak tahu seberapa parah situasi keuangan keluarganya. Namun hari itu, ketika ibunya menyampaikan kabar buruk tersebut, Ratna merasakan kepedihan yang membuatnya ingin berteriak. Ibunya melanjutkan cerita dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. "Pak Hamid, dia bilang jika kita tak bisa membayar minggu ini, kita harus menyerahkan rumah kita. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga warisan satu-satunya dari ayah mereka." Mendengar ancaman itu, Ratna merasa seolah-olah kehilangan pijakan. Rumah yang menjadi satu-satunya tempat berlindung akan hilang begitu saja jika mereka tak bisa melunasi hutang dalam waktu dekat. Desakan waktu semakin membuat Ratna gelisah. Ia berpikir keras mencari jalan keluar, meski tahu bahwa harapannya sangat tipis. Pekerjaan di desa hanya terbatas pada upah harian di ladang, dan penghasilannya jauh dari cukup untuk membayar bunga hutang, apalagi hutang pokoknya. Melihat ibunya yang semakin lemah dan adik-adiknya yang masih kecil, Ratna merasa bertanggung jawab. Namun apa daya, ia hanya seorang gadis muda tanpa pendidikan tinggi dan tak punya keahlian selain bekerja di sawah dan ladang. Di tengah kebingungan dan rasa putus asa, ibunya tiba-tiba menyebut nama seseorang yang tak terduga, Pak Wirya. Pak Wirya adalah seorang pria kaya yang terkenal di desa mereka. Meski sudah lanjut usia, ia memiliki banyak tanah dan usaha. Mengetahui kesulitan mereka, Pak Wirya pernah menyampaikan niatnya untuk membantu keluarga Ratna, namun dengan satu syarat, Ratna harus bersedia menikah dengannya. Tawaran ini membuat hati Ratna campur aduk antara marah, terkejut, dan putus asa. Ia tak pernah membayangkan akan menikahi pria yang usianya seumuran kakeknya sendiri. Ibunya, dengan suara pelan, mencoba meyakinkan Ratna. "Nak, aku tahu ini bukan yang kamu inginkan, tapi kita benar-benar tak punya pilihan." Ratna terdiam, air matanya menetes tanpa suara. Bayangan masa depannya runtuh begitu saja. Semua impian masa mudanya seolah tersapu bersih oleh kenyataan pahit yang dihadapinya. Pernikahan yang seharusnya menjadi simbol cinta, kini terasa seperti hukuman yang tak terelakkan demi menyelamatkan keluarganya. Malam itu, Ratna terjaga hingga larut, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Apakah hidup memang sekejam ini? Pikirnya dalam hati. Ia merasa hidupnya seperti sebuah cerita tragis yang dituliskan tanpa sepengetahuannya. Namun, ia juga tahu bahwa sebagai anak sulung, ia harus kuat demi keluarganya. Dengan hati hancur, Ratna akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Dalam hening malam, Ratna berjanji pada dirinya sendiri. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi ibu dan adik-adiknya, maka ia rela mengorbankan impian dan masa depannya. Keesokan harinya, Ratna dan ibunya berjalan perlahan menuju rumah besar milik Pak Wirya, yang terletak di tepi desa. Di bawah panas terik matahari, hati Ratna terasa semakin berat, seperti sedang berjalan menuju akhir dari hidupnya yang bebas. Setiap langkah mendekatkan dirinya pada kenyataan pahit yang tak dapat ia hindari. Tangannya berkeringat, dan rasa takut bercampur malu memenuhi hatinya. Ia tahu apa yang akan ditanyakan Pak Wirya, dan betapa ia harus mengorbankan semua mimpi-mimpi masa mudanya untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Sesampainya di halaman rumah Pak Wirya, Ratna berhenti sejenak, menghirup udara yang terasa sesak. Rumah besar di hadapannya tampak sunyi dan dingin, berbeda jauh dengan kehangatan rumah sederhana mereka. Ia menatap ke arah ibunya, yang hanya menunduk, berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya. Bagi ibunya, keputusan ini terasa lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri, namun ia tak punya pilihan lain. Dengan suara pelan, Ibu Ratna berkata,
Nak, tidak ada jalan lain. Maafkan ibu, ini semua demi kita. Ratna hanya mengangguk, menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka, dan Pak Wirya berdiri di ambang pintu dengan senyum yang tenang. Dengan tubuh yang terlihat renta namun penuh wibawa, Pak Wirya menatap Ratna dengan pandangan tajam, penuh perhitungan. Tanpa basa-basi, ia mempersilakan Ratna dan ibunya masuk ke ruang tamu. Di dalam ruangan, Ratna duduk dengan tangan gemetar, berusaha menenangkan dirinya, sementara pandangan Pak Wirya terus tertuju padanya. "Ratna, kau tahu maksud kedatanganmu ke sini, bukan?" tanyanya dengan suara tenang namun penuh tekanan. Ratna menelan ludah, merasa semakin terjepit dalam suasana dingin itu. Saya tahu, Pak Wirya," jawabnya dengan suara bergetar. Pak Wirya tersenyum tipis, lalu melanjutkan, "Jika kau bersedia menikah denganku, aku akan membayar lunas semua hutang keluargamu. Kalian akan hidup tanpa beban utang, dan ibu serta adik-adikmu akan aman. Tapi jika kau menolak, aku tak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada kalian." Kata-kata itu seperti duri yang menancap di hati Ratna. Tawaran itu bukan hanya soal uang, ini soal kehormatan dan masa depannya. Ratna ingin sekali berteriak, ingin mengungkapkan betapa ia merasa terjebak. Namun di saat bersamaan, wajah ibunya dan bayangan adik-adiknya yang kecil muncul di pikirannya. Bagaimana mungkin ia egois? Bagaimana mungkin ia menolak tawaran ini jika itu berarti kehancuran bagi keluarganya? Ratna terdiam, menahan napas, mencoba menguatkan hatinya yang terpecah. Saya akan menerima tawaran Bapak," jawabnya akhirnya, dengan suara kecil namun tegas. Saat itu juga, ia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Pak Wirya tersenyum puas mendengar jawabannya. "Bagus, Ratna, kamu membuat keputusan yang bijak," ujarnya sambil menatap gadis muda di depannya dengan pandangan yang sulit ditebak. Bagi Pak Wirya, keputusan itu hanya sebuah kesepakatan, tetapi bagi Ratna, itu adalah pengorbanan yang tak ternilai. Ia tahu, dengan menerima tawaran ini, ia akan hidup dalam keterpaksaan, namun demi keluarganya, ia rela menjalani hidup di bawah bayang-bayang lelaki tua yang asing baginya. Setelah itu, Pak Wirya berbicara pada ibunya mengenai persiapan pernikahan yang akan dilakukan secara sederhana. Ibunya mengangguk setuju, tak ada ekspresi bahagia di wajahnya. Ratna menatap ibunya yang tampak lelah dan penuh penyesalan, merasa sedih sekaligus kecewa. Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia kini terasa seperti hukuman yang memenjarakan masa mudanya. Ratna diam-diam berharap semuanya hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir saat ia bangun. Selesai berbicara, Pak Wirya beranjak dari tempat duduknya dan berkata pada Ratna dengan nada serius, "Besok, kau akan resmi menjadi istriku, Ratna. Lupakan hidupmu yang dulu. Mulai sekarang, kau harus mengikuti aturan dan kehendakku." Kalimat itu terasa dingin dan kaku, seolah tak ada ruang bagi Ratna untuk menolak atau membantah. Ratna hanya bisa menundukkan kepala, menerima nasib yang telah ia pilih untuk keluarganya. Malam itu, Ratna duduk di sudut kamarnya yang sempit, memandangi langit malam dari jendela. Tak ada bintang yang bersinar, hanya kegelapan yang menemani. Dalam hati, ia merasakan kesedihan mendalam, namun ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa pengorbanan ini adalah jalan yang harus ditempuh. Dengan air mata yang menetes, Ratna berdoa dalam hati agar kelak pengorbanannya ini tidak sia-sia. Keesokan harinya, desa Ratna dipenuhi oleh bisikan dan tatapan penasaran dari para tetangga yang mendengar kabar pernikahan mendadaknya dengan Pak Wirya. Ratna duduk di ruang kecil rumahnya, mengenakan kebaya sederhana yang diwarisi dari ibunya, yang seharusnya menjadi pakaian spesial untuk momen bahagia. Namun, baginya, pakaian itu hanya pakaian biasa tanpa arti, sama seperti pernikahan yang akan ia jalani. Di hatinya, Ratna merasakan kehampaan yang dalam, seperti burung yang kehilangan sayapnya. Pernikahan yang selalu ia impikan menjadi simbol cinta kini berubah menjadi janji tanpa makna. Suara-suara mulai terdengar dari luar, tanda bahwa Pak Wirya telah datang bersama rombongan kecil keluarganya. Ratna menundukkan kepalanya, tak berani melihat ke arah pintu. Di luar rumah, ibunya menyambut Pak Wirya dengan senyum kaku, mencoba menutupi kesedihan yang dalam. Sebagai seorang ibu, hatinya tersayat melihat putri sulungnya yang ia cintai harus menjalani takdir yang tak pernah diharapkan. Ibunya merasa bersalah, namun tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan semua ini.
Ratna akhirnya melangkah keluar, dengan tangan gemetar dan hati yang berdebar. Di hadapannya berdiri Pak Wirya, mengenakan pakaian adat dengan senyum tipis di wajahnya. Tatapan mata Pak Wirya dingin, berbeda dengan senyum yang penuh kasih dari sosok suami yang pernah Ratna bayangkan. Tanpa kata-kata, mereka melangsungkan akad nikah yang terasa hampa. Dengan suara terbata-bata, Ratna mengucapkan janji suci itu, namun hatinya terasa seolah kosong. Setiap kata yang terucap hanya menyayat hatinya lebih dalam, mengingatkan bahwa ia sekarang terikat dengan orang yang tak ia cintai. Usai prosesi, tetangga mulai berbisik-bisik, memperbincangkan pernikahan tak biasa ini. Sebagian merasa iba pada Ratna, sebagian lagi mengejeknya sebagai gadis muda yang menikah demi uang. Ratna mendengar bisikan-bisikan itu, namun hanya bisa menahan tangis. Ia tahu, tak ada yang benar-benar memahami apa yang ia korbankan demi keluarganya. Tatapan-tatapan mencemooh itu menjadi luka baru di hatinya yang sudah terluka. Hari itu, pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan berubah menjadi beban yang harus ia pikul sepanjang hidup. Setelah acara selesai, Ratna mengikuti Pak Wirya pulang ke rumahnya. Rumah besar itu kini menjadi tempat tinggalnya, namun tak ada sedikit pun perasaan nyaman di hatinya. Di dalam rumah, suasananya terasa asing dan sepi, seperti istana tanpa jiwa. Ratna melangkah ke kamar yang telah disiapkan untuknya, tempat ia akan tidur bersama suami yang tak pernah ia inginkan. Dalam kamar yang mewah itu, Ratna merasakan kehampaan yang tak pernah ia bayangkan. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, dan memeluk dirinya sendiri, berusaha menemukan ketenangan yang tak pernah datang. Malam itu, Pak Wirya mendekati Ratna dan berbicara dengan nada datar. "Mulai sekarang, kau adalah istriku. Patuhi semua kata-kataku, dan kau tak akan kekurangan apapun," katanya dengan dingin. Kata-kata itu tidak terasa seperti nasihat seorang suami kepada istrinya, melainkan peringatan dari seorang majikan kepada bawahannya. Ratna hanya mengangguk pelan, berusaha menahan air mata yang sudah tak terbendung lagi. Ia merasa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, ia sekarang milik pria yang usianya 3 kali lipat darinya. Di malam pertamanya sebagai istri, Ratna tak bisa memejamkan mata. Ia duduk di lantai dekat jendela, memandang gelap malam yang tak berujung. Hatinya terasa sangat kesepian, seolah-olah seluruh dunianya telah berubah menjadi tempat asing yang dingin. Ia tak punya siapa-siapa, tak ada lagi mimpi yang bisa ia raih, hanya pernikahan tanpa cinta dan janji yang membelenggu. Dalam diam, ia menangis pelan, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat ia membuka matanya. Pagi harinya, Ratna terbangun dengan perasaan yang tak kalah berat. Ia merapikan tempat tidur, menyapu kamar, dan menyiapkan sarapan sesuai perintah Pak Wirya. Semua yang ia lakukan terasa kosong, tak ada senyuman atau kebahagiaan. Setiap hari yang ia lalui terasa seperti pengulangan yang tak berarti, hanya kewajiban tanpa rasa. Dalam hatinya, Ratna bertanya-tanya apakah ia akan selamanya hidup dalam penjara yang tak terlihat ini. Ia tahu, kebebasan dan kebahagiaan kini hanya sebatas impian. Hari demi hari berlalu, dan Ratna semakin tenggelam dalam kehampaan. Ia menjalani hidup yang penuh peraturan, menjadi istri yang patuh, namun hatinya tetap terkunci. Setiap malam, ia duduk di jendela kamar, menatap keluar sambil berharap ada secercah harapan yang bisa mengubah nasibnya. Namun seiring waktu, ia mulai menerima kenyataan pahit bahwa kebahagiaannya mungkin tak akan pernah kembali. Hari-hari berlalu, dan Ratna mulai menjalani kehidupan barunya sebagai istri Pak Wirya. Setiap pagi ia terbangun di kamar besar yang dingin dan sunyi, berbeda jauh dari kamarnya yang sederhana di rumah ibunya. Ia harus terbiasa dengan rutinitas baru, menyajikan sarapan tepat waktu, merapikan rumah, dan menyiapkan semua kebutuhan Pak Wirya. Di setiap langkahnya, Ratna berusaha keras untuk memenuhi harapan suaminya yang lebih mirip majikan. Hatinya terasa hampa, seakan hanya tubuhnya yang hidup di rumah itu, sementara jiwanya tertinggal di tempat lain. Pak Wirya jarang berbicara dengan Ratna kecuali untuk memberikan perintah-perintah singkat. Setiap kali mereka bertemu, tatapan dingin suaminya membuat Ratna merasa kecil dan tak berarti. Tak ada rasa sayang atau perhatian, hanya sikap kaku yang membuat Ratna semakin terasing. Bahkan senyuman pun terasa begitu langka dari wajah pria tua itu. Ratna mulai terbiasa hidup dalam kebisuan dan kesendirian, berusaha menekan perasaannya yang sesak dan kesedihan yang terus menghantuinya. Pada suatu sore, saat Ratna sedang merapikan ruang tamu,
ia tak sengaja menemukan sebuah foto lama Pak Wirya bersama seorang wanita muda yang tampak cantik dan anggun. Wanita dalam foto itu tersenyum bahagia di samping Pak Wirya yang terlihat lebih muda. Ratna menatap foto itu lama, penasaran dengan sosok wanita itu. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah wanita itu adalah istri pertama Pak Wirya dan apakah pria yang sekarang dingin dan keras ini pernah memiliki cinta yang tulus. Sore itu, saat makan malam, Ratna memberanikan diri untuk bertanya pada Pak Wirya tentang wanita dalam foto tersebut. Pak Wirya terdiam sejenak, menatap Ratna dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah hening beberapa saat, ia menjawab dengan nada datar, "Dia istriku yang pertama. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu." Suaranya terdengar dingin, namun ada sedikit getaran yang terasa di dalamnya. Mendengar jawaban itu, Ratna merasa sedih sekaligus bingung. Mungkin inilah alasan mengapa Pak Wirya menjadi pria yang keras dan penuh jarak. Sejak percakapan itu, Ratna merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Meskipun hatinya masih terluka, ia mulai melihat sisi lain dari Pak Wirya. Ia merasa bahwa di balik sikap dinginnya, suaminya menyimpan luka yang dalam. Ratna merasa ada kesamaan dalam nasib mereka. Ia dan Pak Wirya adalah dua orang yang hidup dalam kesepian dan kehilangan. Meski masih sulit, ia mencoba menerima kenyataan bahwa inilah hidup yang harus ia jalani sekarang. Semakin hari, Ratna mulai menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, mencoba memanfaatkan waktu luangnya dengan menjahit atau menulis di buku harian kecil yang ia simpan di laci meja. Dalam keheningan, Ratna menuliskan segala perasaan yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Lewat tulisan, ia mencurahkan kesedihan, amarah, dan kerinduannya pada kebebasan yang telah hilang. Buku itu menjadi teman terbaiknya di tengah hidup yang sunyi. Hubungannya dengan Pak Wirya tetap dingin dan penuh jarak, namun Ratna mulai menyadari bahwa ia bisa menerima keadaan ini perlahan-lahan. Ia belajar untuk menghargai sedikit perhatian dari suaminya, seperti ketika Pak Wirya menanyakan kabar keluarganya atau memuji hasil masakannya, meskipun nadanya tetap datar. Sedikit demi sedikit, Ratna mencoba menanamkan dalam hatinya bahwa hidup ini memang tak selalu seperti yang diharapkan. Ia berusaha menemukan cara untuk bertahan, meski kebahagiaan seolah jauh dari genggamannya. Di dalam hatinya, Ratna masih merindukan kebebasan dan mimpinya yang dulu. Namun, ia mulai menerima bahwa hidupnya kini terikat pada pria yang dulunya hanya ia lihat sebagai sosok asing. Meski cinta masih sulit tumbuh, Ratna mulai memahami bahwa hidup kadang membutuhkan penerimaan yang penuh pengorbanan. Dalam diam, ia berdoa, berharap bahwa suatu hari ia bisa menemukan arti kebahagiaan di tengah penyesuaian hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan meski Ratna mulai terbiasa dengan rutinitas barunya, ia masih merasa hidup dalam penjara yang tak kasat mata. Ia telah menyerahkan masa mudanya untuk keluarga, mengorbankan kebahagiaan demi orang-orang yang ia cintai. Namun, beban di hatinya tetaplah berat, luka yang ia rasakan tak pernah benar-benar sembuh. Setiap malam, ia masih menatap langit dari jendela kamarnya, berharap ada jawaban untuk kekosongan yang terus menghantuinya. Ratna merindukan kebebasan, sesuatu yang dulu ia miliki namun kini hanya menjadi kenangan. Di suatu malam yang dingin, Ratna sedang termenung di sudut kamarnya ketika Pak Wirya tiba-tiba masuk. Dengan langkah pelan, pria itu mendekati Ratna dan menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Untuk pertama kalinya, ada kilatan emosi di mata Pak Wirya yang biasanya datar dan keras. "Ratna, apakah kau merasa bahagia hidup di sini?" tanyanya pelan, dengan nada yang berbeda dari biasanya. Pertanyaan itu mengejutkan Ratna, membuat hatinya bergetar. Ia tak pernah mengira suaminya akan menanyakan hal seperti itu. Ratna terdiam sejenak, tak tahu harus menjawab apa. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Bagaimana mungkin ia bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur? Namun, Pak Wirya terus menatapnya, seolah menunggu jawaban yang tulus. Akhirnya, dengan suara lirih, Ratna menjawab, "Bapak sudah banyak membantu keluarga saya hanya ingin menjalankan tugas saya sebagai istri." Jawaban itu terasa hambar, namun Ratna tak tahu bagaimana cara menyampaikan kepedihan yang ada di hatinya. Pak Wirya terdiam mendengar jawaban Ratna. Tatapannya berubah menjadi kosong, seolah ia menyadari sesuatu yang telah lama ia abaikan. "Aku tahu, mungkin ini bukan hidup yang kau harapkan," ucapnya lirih. "Dulu,
Aku juga pernah merasa kehilangan yang membuat hidupku terasa tak berarti. Untuk pertama kalinya, Ratna melihat sisi rapuh dari pria tua itu. Meski masih sulit untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya, ia mulai menyadari bahwa Pak Wirya pun mungkin hidup dalam kesedihan yang sama, luka yang tak pernah sembuh. Keesokan harinya, Ratna menyadari perubahan kecil dalam sikap Pak Wirya. Meskipun tetap pendiam, Pak Wirya mulai lebih sering menanyakan kabar Ratna, dan terkadang memberinya sedikit perhatian yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Ratna tak tahu pasti apa yang menyebabkan perubahan ini, namun ia merasa ada perasaan asing yang mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang sulit ia jelaskan, campuran antara iba, rasa hormat, dan kehangatan yang perlahan-lahan mengisi kekosongan. Di tengah rutinitas yang mereka jalani, Ratna dan Pak Wirya sesekali terlibat dalam percakapan kecil tentang kehidupan masa lalu. Pak Wirya bercerita tentang masa mudanya yang penuh ambisi dan perjuangan, tentang istri pertamanya yang penuh kasih sayang, yang telah meninggalkan luka di hatinya. Mendengar kisah itu, Ratna merasa hatinya terbuka sedikit demi sedikit. Ia mulai melihat bahwa di balik sikap dingin Pak Wirya, ada hati yang pernah terluka dan tertutup karena kehilangan. Seiring waktu, Ratna mulai merasakan kenyamanan yang berbeda. Meski tak mudah, ia belajar menerima kehadiran Pak Wirya sebagai bagian dari hidupnya. Mereka berbagi keheningan yang sama, luka yang sama, meski tak diucapkan dengan kata-kata. Ratna tak pernah membayangkan dirinya bisa menemukan ketenangan dalam situasi yang dulu ia anggap sebagai hukuman. Perlahan-lahan, ia mulai menerima takdir yang ia jalani, meski perasaan cinta masih sulit untuk hadir. Namun, di balik semua penerimaan itu, Ratna tahu bahwa luka di hatinya tetap ada. Ia masih merindukan kebebasan, kehidupan sederhana yang dulu ia miliki sebelum pernikahan ini. Ratna tetap menyimpan kenangan masa lalunya, namun ia juga belajar untuk tidak sepenuhnya menolak kenyataan yang ia jalani sekarang. Dalam hati, ia menyadari bahwa meski hidupnya tak sempurna, ia mulai menemukan makna dari pengorbanan dan pengertian. Malam itu, saat ia kembali menatap langit dari jendela kamarnya, Ratna tak lagi merasa sepenuhnya hampa. Meski kebahagiaan sejati masih jauh dari genggamannya, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Di sampingnya ada Pak Wirya, seorang pria yang sama-sama hidup dalam luka dan kesepian, namun mulai memahami arti dari kehadiran satu sama lain. Dalam keheningan malam, Ratna berdoa dalam hati, berharap agar rasa damai yang perlahan hadir ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih bermakna. Suatu hari, ketika pagi masih berkabut dan desa diliputi oleh kesunyian, sebuah ketukan keras di pintu rumah Pak Wirya mengusik keheningan. Ratna yang sedang di dapur segera menghentikan kegiatannya dan bergegas membuka pintu. Di ambang pintu berdiri seorang pria muda dengan wajah penuh kegelisahan. Tanpa basa-basi, pria itu memperkenalkan diri sebagai Iwan, putra Pak Wirya dari pernikahan pertamanya. Ratna terkejut mendengar bahwa Pak Wirya memiliki anak yang selama ini tak pernah diceritakan padanya. Iwan masuk dengan tatapan yang tajam, matanya langsung tertuju pada Pak Wirya yang berdiri di ruang tamu. Hubungan antara ayah dan anak ini tampak tegang. Iwan menuduh ayahnya melupakan keluarga dan hanya mementingkan harta serta kekuasaan. Ratna yang berada di samping mereka hanya bisa terdiam, tak berani mencampuri perdebatan yang memanas. Namun, di dalam hatinya, ia merasa iba pada Iwan, yang tampaknya menyimpan luka mendalam terhadap ayahnya. Ayah meninggalkan ibu saat ibu masih sakit parah, ujar Iwan dengan suara penuh amarah. Dan sekarang, ayah malah menikahi gadis muda untuk, apa? Menebus kesepian, atau hanya untuk menguasai lebih banyak hal. Mendengar tuduhan itu, Pak Wirya terdiam, wajahnya berubah pucat. Ratna dapat melihat bahwa suaminya merasakan rasa bersalah yang dalam, meski tak satu kata pun ia keluarkan untuk membela diri. Pak Wirya menundukkan kepalanya, menghindari tatapan putranya, seolah mengakui kebenaran dari setiap kata-kata yang terlontar. Ratna merasa hatinya perih melihat hubungan yang begitu retak antara ayah dan anak ini. Dalam benaknya, ia merenungkan kehidupan Pak Wirya yang selama ini tampak dingin dan keras. Mungkin inilah alasan mengapa pria itu memilih menjalani hidup yang sepi, meresapi penyesalan dan luka yang ia buat sendiri. Ratna menyadari bahwa ada bagian dari Pak Wirya yang penuh dengan penyesalan mendalam. Ratna mulai melihat Pak Wirya bukan hanya sebagai suaminya, tetapi sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Setelah adu argumen yang panjang, Iwan akhirnya beranjak pergi dengan penuh amarah. Sebelum meninggalkan rumah,
Ia memandang Ratna dengan sorot mata tajam, seakan menyalahkannya atas keputusan ayahnya untuk menikah lagi. Ratna menahan napas, merasa terbebani oleh tuduhan itu meski ia tahu bahwa dirinya hanyalah korban dari keadaan. Saat pintu tertutup, Ratna berbalik ke arah Pak Wirya, yang kini tampak lelah dan rapuh. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat suaminya seputus asa ini. Di malam yang sama, Pak Wirya akhirnya membuka diri pada Ratna, menceritakan tentang perasaan bersalahnya yang tak pernah hilang sejak ia meninggalkan istri pertamanya. Ia mengakui bahwa keserakahannya telah memisahkannya dari keluarganya, dan kini ia harus hidup dalam kesepian sebagai hukuman atas keputusannya sendiri. Aku pikir, dengan menikah lagi, aku bisa menemukan sedikit kebahagiaan, atau mungkin menebus dosa-dosaku, ungkap Pak Wirya dengan suara parau. Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa iba namun juga memahami ketakutan dan kesedihan yang dirasakan suaminya. Pengakuan itu membuat Ratna semakin memahami bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang sama-sama terluka, namun dengan cara yang berbeda. Meskipun Pak Wirya adalah pria yang sulit ia cintai, Ratna merasakan kedekatan yang lahir dari kesamaan penderitaan mereka. Hubungan ini, meski jauh dari kata sempurna, mulai ia lihat sebagai kesempatan untuk saling menguatkan, bukan hanya sekadar ikatan tanpa makna. Di hari-hari selanjutnya, Ratna dan Pak Wirya menjalani hidup dengan pemahaman baru. Meskipun hubungan mereka masih terasa kaku, ada kesadaran di dalam hati Ratna bahwa setiap manusia memiliki luka dan penyesalan. Kini, ia tak lagi melihat suaminya sebagai bayangan dingin tanpa hati, tetapi sebagai seseorang yang mencari pengampunan, meski terlambat. Ratna mulai merasakan sebuah harapan kecil bahwa di balik semua penderitaan ini, mungkin ada kesempatan bagi keduanya untuk menemukan arti kebahagiaan yang berbeda. Setelah pertemuan dengan Iwan, kehidupan Ratna dan Pak Wirya terasa lebih sunyi dan berat dari sebelumnya. Meskipun ada pemahaman yang tumbuh di antara mereka, bayang-bayang masa lalu seolah terus menghantui. Pak Wirya tampak semakin murung dan sering termenung di sudut rumah. Ratna yang sudah mulai terbiasa dengan keheningan ini tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, namun dalam hatinya ada perasaan iba dan rasa tanggung jawab yang perlahan tumbuh terhadap suaminya. Ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk membantu Pak Wirya lepas dari penyesalan yang terus menyiksanya. Pada suatu malam, ketika Ratna tengah bersiap untuk tidur, Pak Wirya memanggilnya ke ruang tamu. Suaminya tampak lebih pucat dan lemah dari biasanya, seolah beban hidup telah menggerogoti kesehatannya. Dengan suara lemah, Pak Wirya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan Ratna. "Ratna, aku sudah memutuskan untuk menyerahkan semua hartaku pada Iwan. Ini adalah caraku untuk menebus kesalahan dan memberikan apa yang seharusnya menjadi miliknya," ujarnya pelan. Ratna tertegun mendengar keputusan itu, tak pernah menduga bahwa suaminya rela melepaskan segala yang telah ia perjuangkan seumur hidup. Ratna merasa guncangan luar biasa. Harta itu adalah satu-satunya jaminan masa depannya, yang telah ia terima sebagai bagian dari pengorbanannya menikah dengan Pak Wirya. Namun, melihat tekad di wajah suaminya, Ratna tahu bahwa keputusan ini adalah bentuk penebusan bagi Pak Wirya, yang telah lama dihantui rasa bersalah. Dalam diam, Ratna menyadari bahwa ia harus menerima keputusan ini, meskipun dalam hatinya ada keraguan dan ketakutan akan masa depannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Pak Wirya tampak lebih tenang dan damai, meski kesehatannya semakin memburuk. Ratna yang kini merawat suaminya tanpa keluhan mulai merasakan sebuah ikatan emosional yang kuat di antara mereka, meskipun tidak didasari cinta. Di setiap langkah dan perawatannya, ia mulai memahami bahwa pengorbanan kadang bukan hanya tentang harta atau kebahagiaan diri sendiri, tetapi juga tentang memberikan kesempatan pada orang lain untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun, kondisi Pak Wirya semakin memburuk. Suatu malam, saat Ratna tengah menjaga suaminya yang terbaring lemah di ranjang, Pak Wirya memanggilnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Ratna, terima kasih karena kau telah bertahan denganku. Aku tahu, hidup ini sangat sulit bagimu, tapi kau memberiku ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya," ucapnya dengan suara pelan namun penuh ketulusan. Mendengar kata-kata itu, Ratna tak mampu menahan air mata. Ia menggenggam tangan Pak Wirya, merasakan kehangatan terakhir yang mungkin bisa ia berikan kepada pria yang kini ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Pada akhirnya, Pak Wirya mengembuskan napas terakhirnya di tengah malam, di pelukan Ratna. Kepergian suaminya meninggalkan kehampaan yang mendalam dalam diri Ratna. Ia kini kembali sendiri, tanpa harta, tanpa perlindungan, namun dengan hati yang lebih kuat.
Meski hatinya terluka, Ratna merasakan sebuah kekuatan baru dalam dirinya, seolah pengorbanan yang ia jalani telah mengubahnya menjadi sosok yang lebih tabah dan dewasa. Setelah upacara pemakaman yang sederhana, Iwan datang untuk memenuhi wasiat ayahnya. Ketika berhadapan dengan Ratna, Iwan menatapnya dengan perasaan campur aduk, namun kali ini tanpa kebencian. Iwan menyampaikan bahwa ayahnya telah memberikan sebagian kecil hartanya untuk Ratna, sebagai tanda terima kasih dan penghargaan terakhir. Mendengar hal itu, Ratna terdiam. Harta itu bukanlah sesuatu yang ia inginkan, namun ia menerimanya sebagai simbol dari semua rasa sakit, pengorbanan, dan penebusan yang telah mereka jalani bersama. Setelah semua selesai, Ratna memutuskan untuk kembali ke desanya, membawa kenangan yang mendalam bersama Pak Wirya. Ia kembali ke kehidupannya yang sederhana, namun kini dengan hati yang lebih penuh dan jiwa yang lebih kuat. Ia menyadari bahwa meskipun kebahagiaannya tak seperti yang dulu ia impikan, ia telah menemukan kekuatan dalam setiap pengorbanan yang ia lakukan. Kehidupan barunya adalah awal yang tak pernah ia bayangkan, namun dengan tekad yang kokoh, Ratna siap menjalani hari-hari ke depan dengan semangat dan harapan yang baru. Setelah pulang ke desanya, Ratna mencoba membiasakan diri kembali dengan kehidupan lamanya yang sederhana. Namun, meski desa tetap sama, Ratna merasa dirinya telah banyak berubah. Ia bukan lagi gadis lugu yang hanya tahu dunia kecilnya, tapi seorang wanita yang telah melalui berbagai cobaan dan pengorbanan. Setiap pagi, Ratna menjalani hari-harinya dengan tenang, namun ada kehampaan yang sulit ia singkirkan. Bayangan Pak Wirya dan segala kenangan yang mereka lalui selalu menghampirinya, meski ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup. Tak lama setelah kembali, kabar tentang pernikahannya dengan Pak Wirya dan pengorbanannya untuk keluarga menyebar di desa. Beragam pandangan datang dari warga sekitar. Ada yang memujinya karena kesetiaannya pada keluarga, namun tak sedikit yang menganggapnya hanya mengejar harta. Ratna hanya menanggapi semua itu dengan senyuman pahit. Ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang telah ia lalui, dan ia pun tak merasa perlu membuktikan kebenarannya pada siapapun. Di tengah kesepiannya, Ratna mulai menemukan kembali hal-hal kecil yang membuatnya bahagia, seperti mengurus tanaman di halaman rumah, atau membantu ibunya di ladang. Setiap hari ia berusaha menemukan kebahagiaan sederhana yang dulu pernah hilang. Dalam kesendiriannya, ia juga sering merenung dan mengingat pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari hidup bersama Pak Wirya. Pengorbanan yang ia lakukan tak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, pengorbanan yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan tegar. Pada suatu siang, saat Ratna sedang beristirahat di bawah pohon, seorang pria muda dari desa tetangga datang menghampirinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Arif, seorang petani yang sering mendengar cerita tentang Ratna dan terkesan dengan keberaniannya. Arif bersikap sopan dan tidak menghakimi, ia bahkan mengungkapkan kekagumannya pada Ratna yang rela mengorbankan masa mudanya demi keluarganya. Ratna merasa aneh namun tersentuh, karena inilah pertama kalinya seseorang melihat pengorbanannya sebagai sesuatu yang berharga. Pertemuan itu menjadi awal dari banyak percakapan antara Ratna dan Arif. Mereka sering bertemu saat bekerja di ladang atau di tepi sungai desa. Di setiap pertemuan, Ratna merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arif adalah sosok yang penuh perhatian dan selalu mendengarkan Ratna tanpa menghakimi, seolah memahami luka dan keraguan yang ada di hatinya. Bagi Ratna, pertemanan ini adalah hal yang ia butuhkan untuk menyembuhkan dirinya dari luka masa lalu. Lambat laun, perasaan Ratna pada Arif berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Namun, ia masih dibayangi rasa takut untuk membuka hatinya kembali. Ia merasa bahwa dirinya belum sepenuhnya siap untuk mencintai lagi, apalagi setelah segala pengorbanan dan luka yang ia alami. Meski begitu, kehadiran Arif memberi Ratna harapan baru. Ia merasa hidupnya tak lagi hampa, seolah masa depan yang dulu tampak suram kini mulai memancarkan cahaya. Arif, yang selalu sabar dan penuh pengertian, tak pernah memaksa Ratna untuk segera memberikan jawabannya. Ia menghargai ruang dan waktu yang Ratna butuhkan untuk menyembuhkan dirinya. Dalam satu kesempatan, Arif berkata dengan lembut, "Aku tahu hatimu mungkin masih terluka, tapi ketahuilah bahwa aku di sini, siap menemanimu kapanpun kau butuh." Kata-kata itu membuat Ratna merasa aman, seolah ada seseorang yang benar-benar peduli tanpa mengharapkan balasan. Di akhir musim tanam, Ratna menyadari bahwa ia telah menemukan kekuatan untuk memulai hidup baru.
Meski ia masih menghormati kenangan bersama Pak Wirya dan segala pelajaran yang ia dapatkan, kini ia siap untuk membuka lembaran baru dengan hati yang lebih lapang. Bersama Arif, Ratna merasa hidupnya tak lagi penuh dengan beban dan kesepian. Dengan langkah penuh harapan, ia menyambut masa depan yang kini terasa lebih cerah, meninggalkan luka-luka masa lalu dan membuka hatinya untuk kebahagiaan yang telah lama ia nantikan.